Chelsea buka peluang pinjamkan Tyrique George, masa depannya masih tanda tanya. Menurut laporan dari The Athletic, pihak manajemen terbuka dengan opsi untuk meminjamkan Tyrique George ke klub lain guna menambah jam terbang dan mempercepat proses perkembangannya. Pemain berusia 19 tahun itu sudah mengoleksi 26 penampilan di tim utama dengan torehan 3 gol dan 5 assist dalam 1153 menit bermain. Namun, dengan banyaknya opsi baru di posisi sayap, kekhawatiran soal berkurangnya menit bermain di musim depan pun muncul. Minat terhadap George cukup tinggi, terutama dari klub-klub di 5 liga top Eropa. Meski belum ada nama tim yang dikonfirmasi, Chelsea diyakini lebih memilih meminjamkannya ke klub yang mampu memberi tantangan kompetitif. Di kalangan fans, ada dorongan kuat agar George tetap bertahan di Stamford Bridge, mengingat kontribusinya sejauh ini dan potensinya ke depan. Pelatih Enzo Maresca sendiri sudah memastikan bahwa Jos Achampong akan tetap berada dalam skuad musim depan, dan fans berharap George juga mendapat perlakuan serupa. Namun realitas di lapangan cukup kompleks, Pedro Neto dan Madueke saat ini lebih diandalkan, Cole Palmer pun kerap dimainkan di posisi sayap, dan kehadiran Gittens, Joao Pedro, serta Estevao Willian akan memperbesar persaingan internal. Meskipun Madueke dijual, George kemungkinan tetap menjadi pilihan lapis kedua atau ketiga dalam rotasi. Situasi George juga berkaitan dengan kebutuhan Chelsea dalam memenuhi syarat pemain homegrown di Liga Champions. Klub harus mendaftarkan setidaknya 4 pemain lokal untuk mengisi slot penuh dalam skuad Eropa. Apabila Trevoh Chalobah hengkang, George bisa menjadi salah satu pemain kunci untuk mengisi kuota tersebut. Oleh karena itu, keputusan akhir mengenai masa depan George akan mempertimbangkan aspek teknis, regulasi, dan strategi jangka panjang klub. Chelsea jadi favorit juara Piala Dunia antar klub versi prediksi Opta. Turnamen Piala Dunia antar klub 2025 kini telah memasuki babak perempat final, dan prediksi terbaru dari situs analisis data sepak bola Opta menempatkan Chelsea sebagai tim terdepan untuk meraih gelar juara. Prediksi ini berdasarkan simulasi dari super komputer Opta yang memperhitungkan performa serta peluang masing-masing tim. Menariknya, saat masih di fase 16 besar, Paris Saint-Germain justru menjadi favorit utama untuk keluar sebagai juara versi Opta. Klub asal Prancis itu menunjukkan performa mengesankan dengan mengalahkan Inter Miami 4-0, sehingga memantapkan langkah mereka ke perempat final. Namun, memasuki fase 8 besar, posisi PSG sebagai kandidat terkuat mulai tergeser. Mereka kini hanya berada di urutan kedua dalam prediksi juara dengan persentase 24,90%. Jalur yang harus dilalui PSG tergolong berat karena mereka akan bertemu Bayern Munich di perempat final dan kemungkinan menghadapi Real Madrid atau Borussia Dortmund di semifinal. Sementara itu, Chelsea justru naik ke posisi puncak sebagai tim dengan peluang terbesar untuk menjuarai kompetisi ini. Berdasarkan data terbaru, tim asuhan Enzo Maresca diperkirakan memiliki peluang sebesar 26,8% untuk mengangkat trofi Piala Dunia antar klub 2025. Di sisi lain, klub asal Arab Saudi, Al Hilal, juga mencuri perhatian usai menyingkirkan Manchester City di babak 16 besar. Meski begitu, peluang mereka untuk menjadi juara masih tergolong kecil, yakni hanya 4,35%, menempatkan mereka di posisi ke-6 dalam daftar prediksi Opta. Persaingan menuju final tampaknya akan berlangsung sengit, terutama dengan adanya tim-tim raksasa Eropa di jalur yang sama. Namun, dengan performa solid dan hasil positif di laga sebelumnya, Chelsea saat ini memimpin daftar favorit dan berpotensi membuat sejarah di ajang bergengsi antar klub ini. Ketua Ipswich Town akui sulit pertahankan Liam Delap musim panas ini. Dalam wawancaranya bersama Jim White dan Simon Jordan di Talksport, Ashton mengatakan bahwa kepergian Delap sebenarnya sudah menjadi kemungkinan besar sejak awal. "Saya pikir kenyataannya memang seperti itu," ujar Ashton. Ia menjelaskan bahwa meskipun klub memiliki dana, hal itu tidak serta-merta memungkinkan mereka untuk mempertahankan semua pemain terbaik. "Saat Anda terdegradasi, tak peduli seberapa banyak dana yang Anda punya, Anda harus mematuhi FFP, dan itu berarti Anda terpaksa harus menjual beberapa pemain," ungkapnya. Dalam konteks ini, menjual Delap menjadi bagian dari langkah realistis agar klub tetap bisa beroperasi sesuai ketentuan finansial. Lebih lanjut, strategi rekrutmen Ipswich memang berfokus pada merekrut pemain muda Inggris yang memiliki semangat tinggi dan potensi nilai jual yang besar. Liam Delap dinilai sebagai investasi yang berhasil karena mampu menunjukkan performa impresif dalam waktu singkat, terutama selama 11 bulan bersama klub. Namun, fakta bahwa ia adalah striker muda Inggris yang bersinar di musim pertamanya di Premier League menjadikannya sangat menarik bagi banyak klub besar. Dalam situasi seperti itu, mempertahankannya adalah tantangan yang sangat sulit. Ashton juga menyinggung soal klausul pelepasan degradasi yang disepakati saat Delap direkrut dari Manchester City dengan biaya 15 juta pound. Dalam wawancara dengan Stuart Watson, ia menyebut bahwa kesepakatan itu merupakan bagian dari ambil atau tinggalkan yang tidak dapat dinegosiasikan lebih jauh. Ketika klub Premier League yang baru promosi merekrut pemain dari klub top lain, selalu ada kekhawatiran dari pihak pemain untuk terjebak jika klub itu terdegradasi. Maka dari itu, klausul seperti ini nyaris selalu disisipkan, jelasnya. Mark Ashton mengungkapkan bahwa dalam negosiasi transfer pemain dengan profil tinggi seperti Delap, klub biasanya diberikan sebuah dokumen berisi syarat mutlak yang harus disetujui,
baik dari pihak klub penjual maupun dari agen pemain. Jika ingin tetap bersaing merekrut sang pemain, tidak ada pilihan lain selain menyetujui syarat tersebut. Jika Anda menolak, klub lain pasti akan langsung mengambil peluang itu, ujar Ashton, menegaskan realitas keras dari persaingan transfer pemain top. Direktur olahraga Dortmund tanggapi transfer Jamie Gittens ke Chelsea. Chelsea terus berusaha mengamankan jasa penyerang muda Borussia Dortmund, Jamie Gittens. Laporan dari akhir pekan lalu menyebutkan bahwa klub London Barat itu akhirnya sukses mencapai kesepakatan setelah 2 tawaran sebelumnya ditolak. Gittens dijadwalkan menjalani tes medis dan segera menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun bersama Chelsea. Menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa transfer ini bernilai sekitar 55 juta pound, Direktur olahraga Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, angkat bicara. Dalam wawancara bersama Sky Deutschland, Kehl menjelaskan bahwa proses negosiasi masih berlangsung. Kami telah memberi izin kepada Jamie untuk membuka pembicaraan dengan klub lain, dan proses itu masih berjalan. Belum ada keputusan final terkait masa depannya, masih ada beberapa hal yang harus dirampungkan, kata Kehl. Kehl juga menambahkan bahwa Dortmund menyadari nilai pasar Gittens yang kini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tawaran yang diterima 2 minggu sebelumnya. Kami yakin diri dalam posisi kami. Pada akhirnya, kami akan menilai apakah kompensasi yang ditawarkan sepadan dengan kualitas sang pemain, ujarnya lebih lanjut. Jamie Gittens dikabarkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Chelsea bahkan sebelum Borussia Dortmund tampil di Piala Dunia antar klub. Pemain muda ini diyakini ingin segera merampungkan proses kepindahannya ke Stamford Bridge dalam waktu dekat. Gittens, yang saat ini berusia 20 tahun, terikat kontrak di Signal Iduna Park hingga Juni 2028. Sejak bergabung dengan tim utama Dortmund, ia mencatatkan 17 gol dan 14 assist dari 107 pertandingan. Momen terbaiknya sejauh ini terjadi pada musim 2023-2024, saat ia membantu Dortmund melaju hingga final Liga Champions sebelum dikalahkan oleh Real Madrid. Ronald Araujo masuk radar Chelsea di bursa transfer. Chelsea terus bergerak aktif dalam bursa transfer musim panas 2025. Terbaru, nama bek tengah Barcelona, Ronald Araujo, masuk dalam radar belanja The Blues. Laporan dari Sportsmall menyebutkan bahwa Barcelona membuka peluang melepas sang pemain jika tawaran yang masuk dinilai sesuai, mengingat peran Araujo yang mulai terbatas musim lalu, hanya 11 kali menjadi starter di La Liga. Namun, riwayat cedera Araujo menjadi catatan serius. Sejak musim 2020-2021, bek asal Uruguay ini tercatat mengalami 15 jenis cedera berbeda, termasuk cedera hamstring parah yang membuatnya absen 147 hari. Total, Araujo telah melewatkan 100 laga resmi, sebuah angka yang mencerminkan risiko tinggi jika dijadikan andalan utama. Meski begitu, kualitas Araujo saat dalam kondisi fit tidak diragukan. Ia dikenal sebagai bek yang kuat dalam duel 1 lawan 1 dan mampu menjaga sisi lapangan dengan efektif. Statistik musim lalu menunjukkan ia memiliki rasio tackle sukses tertinggi terhadap pemain yang melakukan dribble, 80% di antara semua pemain Barcelona yang tampil minimal 180 menit di La Liga. Fleksibilitas posisi menjadi nilai tambah lain. Selain sebagai bek tengah, Araujo juga bisa diandalkan di posisi bek kanan, terutama dalam laga yang membutuhkan penjagaan ketat terhadap winger cepat seperti Vinicius Junior. Kecepatan dan kemampuan memulihkan posisi menjadikannya bek yang adaptif terhadap berbagai skema. Namun, jika Chelsea memproyeksikannya sebagai bek inti, risiko cederanya harus jadi pertimbangan utama. Sebaliknya, jika dijadikan pemain rotasi atau pelapis, Araujo bisa menjadi aset berharga dengan potensi besar, terutama jika tim medis mampu menjaga kebugarannya secara konsisten.